Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. How are you today, my dear salihin salihah kelas 3? Apa kabar semua solih-solihahku di kelas 3? Semoga tetap bersemangat dan berbahagia belajar bahasa Inggris dari rumah. Great, that is. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Inggris hari ini, kita berdoa bersama dulu. Let's pray together supaya pembelajaran kita lebih berkah. Are you ready to pray? Sudah siap untuk berdoa bersama? Ya, sikap berdoa sayang. Tangan menengadah dan kepala ditundukkan sedikit. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Masya Allah. Thank you for praying together. Terima kasih sudah berdoa bersama. Yay, my dear salian salihah kelas 3. Akhirnya, finally, we come to kisi-kisi PAS. Kita sudah mencapai kisi-kisi PAS untuk semester ganjil yang insya Allah bulan depan my dear solih-solihah akan tes penilaian akhir semester. Maka dengan ini berarti materi bahasa Inggris untuk kelas 3 di semester 1 ini sudah selesai. Alhamdulillah ya. My dear, sudahkah mencatat kisi-kisi yang Ustazah berikan di LK-nya masing-masing? Ya, kisi-kisi yang perlu dipelajari oleh my dear solian solihah kelas 3 antara lain vocabularies, yaitu kosakata-kosakata yang pernah Ustazah Nike berikan dari mulai parts of human body. Masih ingat lagu head, shoulders, knees, and toes, teres. Kemudian animals, ada wild and tame animals, nama-nama hewan ya, masih ingat ya. And school activities, jadi aktivitas yang ada di sekolah, teres. Kemudian ada articles, and the, kemudian ada nouns atau kata benda, dan kemudian ada animals action verbs. Masya Allah. And let's discuss it together. Mari kita bahas kisi-kisi PAS semester ganjil bahasa Inggris bersama-sama. Are you ready? Sudah siap semuanya untuk menyimak? Dan Ustazah akan membagikan capture atau screenshot materi yang Ustazah sampaikan dari video ini. Baik. This is the first is vocabularies. Yang pertama adalah vocabularies, yaitu kosakata mengenai parts of human body, nama-nama anggota tubuh kita. Untuk dipelajari bahwa my dear salian solihah diharapkan bisa membedakan kata tunggal dan jamak. Mohon maaf, tunggal ya, tunggal artinya satu, jamak artinya banyak atau lebih dari satu. Jangan lupa dihafalkan juga beserta artinya dalam bahasa Indonesia serta ejaannya dipelajari dengan baik. Deres, yuk check this out. Kita simak contohnya untuk singular atau kata benda tunggalnya. Contohnya yang tidak beraturan adalah foot. Foot yang artinya satu kaki. Kalau dua kaki, it becomes feet. Untuk singular atau tunggal, kita menyebut foot. Foot, kaki ya. Kemudian untuk jamaknya lebih dari satu, maka dua kaki kita nyatakan dengan feet. Deres, itu perubahannya. Kemudian ada yang beraturan, contohnya adalah eye, mata, satu mata eye. Kemudian untuk dua mata, two eyes, ditambahkan huruf S di belakangnya. Contoh lagi adalah hand, tangan, satu tangan kita sebut hand. Untuk dua tangan kita sebut hands. That is very good. Jangan lupa untuk kata benda yang plural atau jamak, kita tambahkan S di belakangnya setelahnya. Tere, seperti contoh di layar ini. Yes, and the second is yang kedua adalah wild and tame animals. Membedakan binatang buas dan binatang jinak beserta apa artinya dalam bahasa Indonesia serta ejaannya, yaitu penulisannya. Baik. Contohnya dari wild animals atau binatang buas ada lion. What is lion?
lion, singa, dan snake, ular. Teres, ini hanya contoh, masih banyak wild animals lainnya ya yang pernah Ustazah berikan ya dulu ya. Ustazah hanya mengingatkan kembali. Kemudian tame animals. Contohnya ada chicken and rabbit. Masih ingat lagunya sayang? Yang unta camel. Teres, masih ingat dihafalkan arti beserta ejaan yaitu cara penulisannya. Jangan lupa ya my dear Salian Salihah. Great. Yes, and the third, yang ketiga adalah school activities. Masih ingat ada gambar kegiatan kita di sekolah, kemudian ada bahasa Inggrisnya, Deris. Diharapkan bahwa my dear Solian Solihah kelas 3 dapat menyebutkan kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan di sekolah beserta artinya dalam bahasa Indonesia dan tentu saja penulisan ejaannya yang baik dan benar. For example, contohnya study, belajar, ada read the book, membaca buku, masih ingat tulisannya? Yeah, great. Have a flag ceremony, upacara bendera, kemudian experiment, penulisannya bagaimana? Yes. Clean the classroom, membersihkan ruang kelas. Ya, masih ingat ya arti-arti serta penulisannya seperti soal PTS kita kemarin? Baik, Masya Allah, mudah-mudahan nanti nilai PAS my dear Solian Solihah kelas 3 sama baiknya, bahkan lebih baik lagi dari nilai PTS-nya yang kemarin. Amin, Masya Allah. Great, kita menuju selanjutnya. Yes, poin kedua adalah artikel an, dan the. Seperti yang Ustazah pernah sampaikan, meskipun ini Ustazah hanya mengulangi sedikit, tapi semoga dengan menonton video ini, my dear Solian Solihah juga sudah menguatkan materi, sudah belajar persiapan untuk PAS Bahasa Inggris nanti ya. Teris, great. Semangat ya. Artikel an, dan the pada dasarnya kunci pengerjaannya adalah Ustazah ulangi. Untuk artikel artinya sebuah jika diletakkan pada benda yang awal hurufnya adalah konsonan atau benda mati, atau huruf mati, mohon maaf ya. And artikel an artinya sama seperti sebuah juga, tapi diawali dengan kata benda yang awalnya adalah vowel, huruf vokal, seperti an aeroplane, sebuah pesawat terbang, an elephant, seekor gajah, Deris. Kemudian the itu digunakan hanya jika benda itu tertentu jumlahnya 1 dan maksud kita khusus benda itu saja. Contoh, the sun, matahari ya. Kemudian misalnya kita sedang membicarakan pohon yang tumbang, maka kita sebut pohon itu dengan the tree. Maksudnya the tree, the mengacu pada pohon yang tumbang tersebut. There is khusus. Jika benda itu khusus atau ciri-cirinya hanya 1 dan kita sudah bicarakan sebelumnya, kita sudah sebutkan pada kalimat sebelumnya, maka menggunakan the. Jadi itu kunci mengerjakan artikel an, dan the. Just keep up, tetap semangat. Now we come to vocabularies of nouns. Noun sudah Ustazah pernah jelaskan ya, kata benda, tentu saja benda-benda yang ada di sekitar kita. Mohon dalam mempelajari nouns kali ini diperhatikan sekali pengejaannya atau cara penulisannya. For example, contoh menulis cow, menulis sapi dalam bahasa Inggris cow, itu tidak menggunakan KOW tapi COW, that is. Kemudian apron, celemek dalam bahasa Inggris bagaimana pengejaannya, penulisannya dalam bahasa Inggris? Apron, yes, APRON. Ya, mohon dihafalkan ejaan dan beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Great, very good. Yes, animal action verbs yaitu kata kerja yang berlaku pada hewan. Contohnya dari gambar tersebut ada gambar snakes atau ular. Ular mengatakan I bla bla bla. Ular cara berjalannya dengan slither. Jadi jawabannya di gambar ular I slither. Kemudian ada dolphin atau lumba-lumba, dia bergerak dengan cara berenang. Jadi dolphin mengatakan I swim. Begitu ya. Kemudian birds, burung, I fly. Teres. Kemudian rabbit, kelinci, I hope. Yes. Kemudian yang unik dari gambar tersebut ada crabs atau kepiting. Kepiting mengatakan I crawl. Very good.
And that's all for the preparation for final examination. Materi bahasa Inggris selama semester 1 untuk kelas 3, my dear. Mohon tetap dipelajari dan dihafalkan mengenai arti serta spelling, ejaannya. Yes, keep learning and be happy. For closing, let's recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. That is Ustazah Nike mohon pamit, and semoga PAS-nya nanti mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.